Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya. Pada sesi kali ini kita akan bercerita tentang draft atau rencana perubahan Perpres 16 tahun 2018 yang katanya sih udah masuk, sudah ditandatangani Presiden, tinggal tunggu keluarnya kapan. Namun pada waktu minggu kemarin dari kantor ada sosialisasi terhadap rencana perubahan ini. Jadi agar sebelum keluar Perpres perubahannya atau perubahan Perpresnya, kita semuanya bisa lebih tahu, sudah tahu duluan apa-apa saja perubahannya. Nah, untuk itu pada sesi kali ini sambil saya juga belajar, sambil saya juga melihat-lihat hasil sosialisasi kemarin, nah saya coba tuangkan dalam mind map agar teman-teman semua bisa juga mengetahui kira-kira apa saja perubahan ataupun rencana perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, kita mulai ya. Tadinya sih saya akan munculkan pasal per pasal, cuman hasilnya kurang maksimal. Nah, jadi kalau dimunculkan pasal per pasal ya jadi jangkung kayak gini, jangkung kurus kayak gini, tidak sesuai dengan pribadi dari heli.net ini ya, yang mantap ini. Jadi akhirnya saya buat pembahasan dari draft atau rencana perubahan Perpres ini dengan pembagian bab per bab ya. Oke, kita mulai. Pertama ada dasar-dasar pokok perubahan. Kita lihat dulu semuanya ya. Nanti akan kita bahas dasar dan pokok perubahannya apa. Kemudian nanti kita akan lihat pasal per pasal dalam setiap bab. Ini semua bab hampir semuanya mengalami rencana perubahan dan rencana akan berubah kecuali bab 6 nih, swakala tidak ada perubahan. Oke, kita lihat pertama adalah dasar dan pokok perubahan. Apa saja yang mendasari dan pokok-pokok perubahannya. Nah, ini secara umum nanti akan ada perubahan 144 ayat ya, direncanakan 144 berubah, 34 pasal berubah, dan akan ada pasal baru sejumlah 4 pasal. Nah, apa dasar-dasar pokok perubahannya? Ini dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2020, kemudian hasil evaluasi implementasi dan masukan-masukan juga dari aturan-aturan lain ya, evaluasi terhadap aturan-aturan lain, kemudian hasil dari serap aspirasi dan perbaikan redaksional. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini misalkan munculnya ataupun diperkuat terkait koperasi dan usaha mikro kecil. Kemudian juga ada paket sampai dengan 15 miliar khusus untuk usaha kecil. Kemudian hasil implementasi ataupun hasil evaluasi dari implementasi peraturan Perpres dan peraturan lainnya. Ini ada perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan terkait sumber daya manusia pengadaan dan kelembagaannya. Kemudian penggunaan produksi dalam negeri, penyebutan merek dalam tender cepat, kemudian ramah lingkungan dan dewas sengketa korupsi. Kemudian juga ada serap aspirasi ya, terkait pelaku pengadaan di dana APBD ya, kemudian penghapusan PJ PPHP ya, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ya, ini hasil serap aspirasi, termasuk penghapusan merek, penghapusan ataupun penyebutan merek dalam tanda cepat juga di serap aspirasi ada. Kemudian terkait PPTK ini ya, pelaku pengadaan di APBD ini dimunculkan. Kemudian perbaikan redaksional seperti istilah asing, istilah dan atau ya, ataupun konsolidasi aturan ya, yang asalnya terpisah disatukan, dan perbaikan redaksional dari sisi ejaan yang disempurnakan lah, bahasa Indonesia yang benar. Nah, ini kurang lebih terkait dasar-dasar dan pokok perubahannya. Kemudian kita lihat satu persatu apa perubahannya ya, apa rencana perubahannya. Pertama di bab 1 terkait ketentuan umum. Oke, terkait bab 1 ketentuan umum, ini di pasal 1 ada beberapa rencana perubahan ya, diantaranya. Nah, ini ada yang diubah, ada yang disisipkan, dihapus, dan ditambahkan ya. Diubah ya berarti dirubah ya isinya, disisipkan ini
penambahan pasal posisinya di antara angka-angka pasal yang ada. Kalau tambahkan itu ditambahkan di akhir ya, itu ya, terkait sisipan dan tambahan ya. Nah, ini yang diubah ada angka 12, 18, 27, 32, 33, 35 disisipkan. Ada sisipkan berarti di antara angka yang sudah ada 10A, 18A, 18B dihapus 14, 15, 47 dan ditambahkan angka 54. Kita lihat apa saja ya. Nah, pertama 10A ini ada penyisipan 10A. Ini dari serap aspirasi ya. Dari serap aspirasi. Nah, ini terkait apa? Nah, ini terkait penyisipan istilah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya. Yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Oke, jadi di pasal 1 ini sebetulnya pengambilan definisi-definisi dari nanti pasal-pasal di bawahnya ya. Jadi ini ngumpulin definisi-definisi dari pasal-pasal yang akan dibahas di bawahnya. Nah, mengapa ini PPTK muncul? Nanti dibahas di pasal di bawahnya ya, terkait lebih detailnya ya. Nah, ini ada PP 12 tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah dan mempertegas peran PPTK. Nanti dalam pelaku kita bahas lagi. Nah, ini undang-undang ataupun PP 12-nya ya. Nah, jadi istilahnya ngambil dari sini. Nah, istilahnya ngambil dari PP 12 2019. Oke. Juga, nah ini PAKPA menetapkan PPTK. Nah, diambil dari PP 12 ini. Untuk mempertegas peran PPTK, karena di lapangan ya PPTK yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, ini alasannya kenapa ada sisipan pasal 10A terkait PPTK, definisi PPTK. Nanti di bawahnya dalam pelaku kita lihat juga kemunculan PPTK ini. 10A kemudian di angka 12 ini redaksional saja. Nah, ini pimpinan UKPBJ menjadi kepala UKPBJ. Ya, ini di angka 12 redaksional. Oke, kemudian nah ini angka 14-15 dihapus terkait PJPHP dan PPHP dihapus ya. Jadi ini tidak muncul lagi terkait PPHP atau PJPHP. 11, 15 dihapus. Oke. Selanjutnya ini pasal 14-15 ini bukan pasal 14 ayat angka 14-15 ini terkait PJPPHP dihapus. Nah, ini hasil dari serap aspirasi, kemudian juga dilihat bahwasannya memang peranannya kecil dan sering disalahkan katanya, kesalahan penerapan peran di lapangan. Ini beberapa hal yang mendasarinya. Oke, itu angka 14 dan 15. Kemudian pasal 18. Nah, pasal 18 ini terkait sumber daya pengadaan ya. Oke. Angka 18 semula pengelola pengadaan barang jasa dirubah menjadi sumber daya manusia pengadaan. Kemudian ditambahkan ataupun disisipkan 18A dan 18B. Nah, ini ada istilah pejabat fungsional pengelola pengadaan. Kemudian 18B ada istilah personel selain pejabat fungsional pengelola pengadaan, atau disebut dengan personil lainnya. Nah, ini adalah ASN, prajurit TNI, anggota Polri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Oke, disisipkan itu ya 18A 18B. Nah, ini 18A disisipkan mengikuti Perpres nomor 38 2020 terkait jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Jadi jabatan pengelola pengadaan dapat diisi oleh P3K. Kemudian 18B untuk mengakomodir lembaga negara seperti TNI, Polri, Bakamla, BNPB ya. Nah, ini bisa diakomodir. Yang melaksanakan pengadaannya ada personil lainnya. Itu angka 18 ya.
Selanjutnya angka 27 ini terkait istilah pelaku usaha, menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Definisi pelaku usaha, semula ini ya, pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha. Dan seterusnya dipersingkat sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Definisi pelaku usaha. Kemudian angka 29, nah ini menyesuaikan definisi ya, ada istilah produk. Nah, jadi setelah barang disisipkan 29A, produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku. Karena nanti di bawah ada istilah-istilah produk, penambahan istilah ya. Kemudian 32 redaksional terkait jasa lainnya. Jasa lainnya, nah ini ya, redaksional saja ya, sama saja ini. Oke. Kemudian 33 definisi HPS. Nah ini terlalu banyak atribut dalam HPS, sehingga HPS definisinya diluruskan kembali. Nanti penjelasan terkait HPS ada pada pasal tertentu ya. HPE, harga barang sendiri, yang selanjutnya singkat HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nah ditambahkan yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Oke, jadi nanti masalah nilai HPS atau HPS ini hilang. Nanti dilihat di pasal tersendiri di HPS. Kemudian pasal 35 ada tambahan definisi toko daring. Ini terkait pasal 70-an nanti ya. Nah ini dimasukkan toko daring. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring, ditambahkan toko daring. Kemudian 47, nah ini dihapus ya, dihapus, usaha menengah dihapus karena sudah masuk non kecil ya. Kemudian terakhir ditambahkan angka 54. Nah ini toko daring, toko dalam jaringan adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring. Nah ini rencana perubahan-perubahan di pasal 1 ya, ketentuan umum. Nah ini lebih terkait ke definisi-definisi ya, menyesuaikan dengan perubahan di pasal-pasal lainnya. Jadi perubahan-perubahan pada pasal lainnya diventarisir di sini nih, yang terkait dengan definisinya di pasal 1. Oke. Ini bab 1 ketentuan umum. Kita lanjut ke bab 2, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan. Bab 2. Ini hanya pasal 4 saja yang berubah dengan mengambil dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Serap Aspirasi. Ya, pasal 4 dirubah dalam hal tujuan pengadaan, huruf A, C, G, dan H. Kita lihat apa saja ya. Nah, pertama ada perubahan dalam tujuan ini adalah huruf A. Huruf A ini asalnya jumlah menjadi kuantitas. Ini dari Serap Aspirasi ya. Jumlah menjadi kuantitas. Kemudian yang C, usaha menengah. Nah ini digantikan dengan koperasi ya. Ini semangat di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang G, mendorong menjadi mewujudkan. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Nah ini istilah dari Undang-Undang Cipta Kerja juga. Kemudian meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Oke. Ini semangat Undang-Undang Cipta Kerja terkait koperasi dan perluasan kesempatan berusaha. Kemudian tadi mendorong itu karena sudah mulai ya, maka diganti dengan mewujudkan dan meningkatkan. Jadi sudah memulai ini untuk pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutannya ya. Bukan mendorong lagi tapi mewujudkan dan meningkatkannya ya. Ini pasal 4 bab 2 ya, pasal 4 selanjutnya. Nah ini mulai yang lumayan banyak di bab 3 pelaku pengadaan. Nah, ini ada di pasal 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Nah pertama di pasal 8. Nah ini tadi sudah didefinisi ada, yaitu terkait penghapusan PJ, PPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Oke, nah, ini dihapuskan ya, dihapuskan karena peranannya dinilai kecil dan ya suka menjadi ini kesalahan gitu ya.
Kemudian pasal 9 terkait pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran ini ditambahkan, disisipkan F1. F1 ya, nah, tugasnya apa F1? Menetapkan dan mengenakan sanksi daftar hitam. Jadi kewenangan PPK terkait daftar hitam dikumpulkan di pasal ini. Oke. Kemudian terkait PJPPHP tugasnya dihapus karena sudah tidak ada PJPPHP. Oke. APBD, PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangannya dari, nah ini karena ada redaksi ini ya, ada redaksi F1, penambahan F1, sisipan F1 akan ditambahkan huruf F1 ya kepada KPA. Ya ini redaksional ya, redaksional. Yang paling penting ini adalah terkait daftar hitam dikumpulkan di sini ya. Sebetulnya sudah ada di pasal yang lain, dikumpulkan di sini tugasnya. Dan penetapan PJPPHP karena sudah tidak relevan dihapus, ini dihilangkan juga. Oke, ini pasal 9 terkait pengguna anggaran. Kemudian pasal 10. Pasal 10 ini ada yang diubah ayat 5 ya. Ini ayat 5 yaitu ini dirubah dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap. Nah, ini dirubah menjadi KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Nah, ini alasannya kenapa di APBD KPA pada prinsipnya sebagai PPK, kemudian tidak kondisional, tapi merupakan pilihan ya, ini menurut sosialisasi kemarin. Oke. Jadi tidak ada kondisi dalam hal tidak ada personil. Nah, ini sudah dalam prakteknya memang KPA dapat merangkap. Jadi kondisional, tidak ada yang tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK itu hilang ya. Jadi tidak kondisional tapi sudah menjadi pilihan langsung. Kemudian di sini hal-hal penting yang harus kita lihat adalah KPA adalah ex officio ya. Nah, jadi apabila merangkap sebagai PPK, nah ini PPK harus memiliki kompetensi khusus. Nah, ini dasarnya adalah PP 12 yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 11. Oke, itu perubahannya ya. Nah, selanjutnya ini untuk menindaklanjuti juga pasal 10. Nah, di pasal 11 terkait PPK. Nih, pasal 11 terkait PPK apa yang dirubah? Nah, ini perubahannya kita lihat. Nah, ini ada B, ini melaksanakan konsolidasi pengadaan ya. Jadi ada penambahan konsolidasi pengadaan. Kemudian yang O, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan ada tambahan P, menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Oke. Itu memang realnya ya. Ada tambahan. Kemudian selanjutnya di ayat 2-nya tidak ada perubahan ayat 2, ayat 3-nya. Nah, ayat 3-nya ini dirubah menjadi semula PPK melaksanakan tugas dibantu oleh pengelola pengadaan. Nah, ini diganti dengan dalam hal tidak ada penetapan PPK pada PBJ. Nah, ini khusus APBD nih yang menggunakan anggaran belanja dari APBD. PA-KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Oke. Kemudian ditambahkan PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana ayat 3 wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Jadi harus bersertifikat kompetensi ya. Nah, ini hubungannya adalah sini. Jadi kalau KPA merangkap menjadi PPK ya, maka agar KPA bisa melaksanakan tugasnya sebagai PPK di sini ya, terutama yang A, B, C ini ya. Yang A, B, C ini butuh kompetensi ini. Nah, KPA dapat, nah ini dibantu ya. Dalam artian ini PA yang menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Itu alurnya ya. Nah, apabila memang pengadaannya ingin sesuai dengan yang diatur oleh Perpres ini. Oke, selanjutnya pasal 13. Pasal 13 diubah terkait pokja pemilihan.
Nah, ini penegasan saja. Jadi Pokja Pemilihan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-processing dan pengadaan langsung. E-processing kan bukan oleh Pokja, pengadaan langsung juga oleh pejabat pengadaan. Kemudian yang B-nya dihapus ya. Jadi pengaturan katalog elektronik, Pokjanya itu diatur di peraturan lain. Kemudian ini redaksional, ditambahkan tim ahli atau tenaga ahli redaksional ya. Tim ahli atau tenaga ahli. Nah, ini pasal 13. Kemudian pasal 15 ini dihapus ya terkait PJ PPHP, pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan, ini dihapus. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pasal 16 ditambahkan angka 5 terkait penyelenggara swakelola dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Jadi dalam pelaksanaan swakelola ini pengelola pengadaan, di dalamnya juga Japung bisa membantu. Nah, ini pasal 15. Nah, itu perubahan-perubahan yang direncanakan dalam bab 3 pelaku pengadaan barang jasa ya. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya yaitu perencanaan pengadaan. Ini hanya satu pasal saja yang berubah ya. Nah, ini terutama terkait dalam penyusunan spesifikasi pasal 19 ya. Ini poin pentingnya adalah penyebutan merek pada tender cepat dihapus ya. Nah, di pasal 19 disesuaikan ya, beberapa dicoret ya. Kemudian tender cepat ini tidak menyebut merek ya. Boleh menyebut merek kalau memang tadi sesuai dengan yang dihilangkan ini. Jadi kalau memang komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem ya, silakan dengan metode pemilihan apapun bisa menyebut merek. Tapi tidak di state tanda cepat di sini. Nah, jadi perubahannya seperti ini, ada penambahan ayat 4 juga. Ya, jadi dalam menyusun spek teknis KAK, PPK memperhatikan produksi dalam negeri, produk bersertifikat SNI, ya, produk usaha mikro, kecil, koperasi, dan hasil produk dalam negeri, dan produk ramah lingkungan. Kemudian tender cepat tadi hilang ya dalam penyebutan merek. Kemudian pemenuhan produk di ayat 1 sepanjang tersedia. Kalau nggak ada berarti ya sudah ya bisa dari luar di ayat 1 tadi. Produk ramah lingkungan adalah menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan. Nah, ini ada peraturannya nih. Oke. Nah, ini terkait PP 46 2017 produk ramah lingkungan ya. Nah, ini menyesuaikan dengan aturan ini. Dan sebut merek dalam tanda cepat dihapus. Ini karena tanda cepat katanya menjadi fasilitator yang ingin merek tertentu. Tapi bukan berarti tidak boleh menyebut merek ya. Menyebut merek boleh asal memang tadi ini termasuk komponen, barang jasa, suku cadang atau bagian dari sistem yang ada. Nah, itu terkait pasal 19 spesifikasi dalam perencanaan pengadaan bab 4. Bergeser ke bab 5 persiapan. Nah, ini lumayan banyak ya. Pasal 26, 27, 8, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41. Kita lihat apa saja. Pertama pasal 26. Nah, ini redaksional HPS ya, redaksional ini terkait HPS. Nah, ini HPS. Kenapa ini dirubah? Terlalu banyak atribut terkait HPS. Ada nilai, total, rincian, jadi disederhanakan saja. Pasal 26 ya. Nah, ini pertama ya terkait masalah kerahasiaan HPS. Nilai HPS bersifat tidak rahasia, jadi lebih disederhanakan. 3. Rincian HPS bersifat rahasia. Nah, kemudian pasal 4 yang ini banyak definisi dihapuskan. Intinya nanti yang ada adalah nilai HPS saja. Kemudian ayat 5-nya, nah ini lebih rendah, ini di redaksionalnya dirubah menjadi kurang dari, lebih sederhana. Nah, ini terkait pasal 26 HPS ya. Kemudian pasal 27 terkait jenis kontrak. Nah, ini lumayan banyak juga, jadi ada tambah-tambahan terkait jenis kontrak ya. Yang semula jenis kontrak hanya lumsum, harga satuan, gabungan, terima jadi kontrak payung. Nah, ini ditambah jadi ada biaya plus imbalan. Ada penggantian istilah terima jadi turnkey menjadi putar kunci. Nah, ini turnkey ya. Turnkey ya menjadi putar kunci. Kemudian ada jenis kontrak untuk jasa konsultan,
konstruksi dan non-konstruksi. Nah, ini dibedakan untuk konstruksi dan non-konstruksi. Nah, ini menyesuaikan dengan aturan konstruksi ya. Oke, kemudian masing-masing di bawahnya di angka 6-nya, ayat 6-nya itu masing-masing penjelasannya ditambahkan. Apa kontrak putar kunci, apa kontrak biaya plus imbalan, itu ya dijelaskan. Kemudian ini terakhir redaksional di ayat 9-nya terkait kontrak tahun jamak. Ini redaksional biar lebih jelas, lebih sederhana apa itu kontrak tahun jamak ya. Di kontrak tahun jamak adalah pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan, penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. Oke. Kemudian pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Nah, ini redaksional dia lebih singkat. Ini pasal 27 ya, 27. Jadi ini didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan kebijakan menyesuaikan dengan kebijakan yang lainnya. Kemudian disisipkan pasal 27A terkait ini PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana di pasal 27, jadi bisa menggunakan kontrak lain silahkan. Nah, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Itu ya, disisipkan pasal 27 dalam jenis kontrak. Kemudian pasal 28. Nah, pasal 28 ini banyak redaksional ya. Terkait bentuk kontrak redaksional ini. Nah, ini langsung surat perintah kerja saja, cara penulisan ya. Kemudian ini dihapus ya melalui toko daring ya. Ini surat pesanan hanya untuk e-purchasing ya. Kemudian nomor 7 ini. Nah, ini terakhir ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk kontrak dilakukan sesuai dengan peraturan menteri. Jadi terkait ini bukti pendukung. Nah, bukti pendukung itu kadang menyesuaikan kan dengan daerah atau ya aturannya. Karena masing-masing daerah atau ya kementerian bisa beda bukti dukung. Jadi menyesuaikan silahkan. Oke, menyesuaikan dengan aturan ya urusan pemerintahan di bidang keuangan atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, menyesuaikan ya silahkan. Nah, ini pasal 28 ya redaksional terkait bukti kontrak. Pasal 30 terkait jaminan. Nah, jaminan ini sedikit tentang tambahan terkait PBJ yang dilakukan secara integrasi ya, jaminan penawaran. Kemudian ditambahkan ayat 2A terkait jaminan sangka banding. Penegasan bahwasannya jaminan sangka banding hanya untuk pekerjaan konstruksi. Tuh ya. Kemudian ini redaksional adalah menjadi merupakan redaksional aja. Ini terkait jaminan ya. Oke, lebih banyak redaksional. 31 juga redaksional ini terkait HPS, tadi nilai total itu dihapuskan, jadi hanya ada nilai HPS. Ini hubungannya dengan jaminan penawaran ya, HPS hubungannya dengan jaminan penawaran. Nah, ini terkait total HPS-nya dihapus totalnya ya, jadi nilai HPS saja biar tidak bingung. Kemudian pasal 32. Nah, ini pasal 32 juga sama, ini ada total HPS ya terkait jaminan sangka banding ya. Kemudian penyesuaian ayatnya ini ya. Oke, ini redaksional. Pasal 33 juga ini redaksional ya. Terkait jaminan pelaksanaan ya. Nah, ini sudah dihilangkan adalahnya. Dan total HPS adalah dihilangkan, dicoret. Ini juga redaksional ya. Pasal 33 terkait jaminan pelaksanaan. Pasal 38 terkait metode pemilihan. Pasal 38. Nah, ini ditambahkan e-purchasing itu melalui katalog elektronik atau toko daring, tambahkan toko daring. Kemudian di sini terkait pengaturan penunjukan langsung. Nah, terkait pengaturan penunjukan langsung ditambahkan huruf I. Huruf I apa? Nah, ini pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang jasa atau konstruksi lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, ini masuk dalam kriteria penunjukan langsung.
Kemudian ayat 6-nya juga ini dirubah ya, terkait pengaturan ataupun norma tender cepat ya. Ini tender cepat sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sikap. Nah, kemudian terkait tadi dimungkinkan terkait penyebutan merek ya, dimungkinkan dapat menyebut merek sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf B dan C. Jadi kalau memang tadi eh, dimungkinkan menyebutkan merek ya silahkan, tanda cepat juga boleh menyebut merek ya. Pasal 19 kita lihat pasal 19-nya tadi apa? Kita lihat lagi pasal 19. Nah, ini. Jadi boleh wajib merek kalau memenuhi 19 BC. Nah, BC apa? Suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada. Silahkan, tanda cepat pun boleh. Ya tentunya dengan metode pemilihan lain pun boleh ya, asal memenuhi tadi. Nah, ini kan. Jadi dalam tanda cepat dimungkinkan menyebut merek kalau memang sesuai dengan pasal 19 ayat 2 huruf P huruf C. Silahkan. Nah, ini pasal 38 terkait metode pemilihan penyedia. Kemudian pasal 39 terkait biaya selama umur ekonomis hanya untuk barang saja. Evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis hanya untuk barang saja. Kemudian pasal 41 terkait penunjukan langsung jasa konsultan ditambahkan. Jadi untuk konsultan setelah seleksi ulang gagal, kemudian pemilihan penyedia untuk jasa konsultan dalam hal terjadi pemutusan kontrak, konsultan rahasia, atau jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Nah, ini menyesuaikan dengan amanat UU nomor 2 tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Ini ditambahkan penunjukan langsung untuk jasa konsultan. Selanjutnya, swakalola ini tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya, pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Ini ada 3 pasal yang berubah, 50, 51, 58. Ya. 50 redaksional, apa kita lihat, ini sedikit aja. Tender cepat ini hanya hilang, tidak efisien dihilangkan. Kemudian SPK dipanjangkan menjadi surat perintah kerja di angka 7-nya ya. Redaksional. Oke. Kemudian pasal 51 redaksional juga ya. Ini keseluruhan pasal dirubah ya. Tender cepat gagal ya. Kalau yang lainnya pasal 51 ini hanya redaksional, KKN dipanjangkan ya. Korupsi, kolusi dan atau nepotisme dipanjangkan. Nah, tapi yang paling penting adalah ada ditambahkan ayat 3 ya terkait ketentuan tender cepat gagal. Nah, tender cepat gagal. Nah, kalau ini jadi sebelumnya belum ada kan pengaturan tender cepat gagal. Nah, tender cepat gagal kalau tidak ada peserta atau hanya satu peserta yang menyampaikan penawaran setelah pemberian waktu perpanjangan. Pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi kualifikasi, gagal tender cepat. Kesalahan dokumen pemilihan, seluruh peserta terlibat KKN, seluruh peserta terlibat persaingan usaha, KKN yang melibatkan Pokja. Nah, ini penyebab tender cepat gagal ditambahkan ya. Nah, ini penyesuaian redaksional ya, evaluasi ulang langsung ya, penawarannya dihapus. Kemudian ini menyesuaikan ya, menyesuaikan ayat 2 ya, tuh ada penambahan. Kemudian nah ini terkait tender cepat gagal. Oke, tambahkan tindak lanjut, ini ada penambahan ya karena ada tender cepat gagal kan. Tindak lanjut dari tender cepat gagal, Pokja pemilihan melakukan review kegagalan dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain. Nah, sesuai dengan pasal 38 di awal tadi. Nah, itu pasal 51 ini ada beberapa perubahan redaksional dan terkait dengan tender cepat gagal ditambahkan di pasal 51. Kemudian pasal 58 PPK menyerahkan barang jasa. Nah, ini PJPHP tadi kan sudah hilang ya. Jadi langsung ayat 2-nya dihilangkan menjadi serah terima sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam berita acara. Jadi peran PJPHP tidak ada lagi. Oke, nah itu pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Kemudian pengadaan khusus itu, nah ini
adanya BLUD. Kalau kemarin kan hanya BLU saja nih ya, BLU, nah ditambahkan BLUD, tambahkan BLUD ya. Tuh ya. Kemudian ditambahkan ketentuan mengenai pengadaan barang jasa BLU dan BLUD diatur oleh peraturan LKPP ya. Itu tambahannya ada penambahan 2A ini, ayat penambahan 2A disisipkan. Nah, ini dalam hal BLU atau BLUD belum memiliki peraturan pengadaan barang jasa sendiri, maka pelaksanaan PBJ itu mengikuti Perpres pengadaan ini. Nah, ini ditambahkan. Dalam praktiknya sudah berlaku, cuman belum di state ya. Nah, ini di bab pengadaan khusus ya, jadi dimunculkan BLUD. Kemudian dipertegas bahwasannya kalau memang belum punya aturan sendiri maka mengacu ke Perpres ini. Nah, kemudian bab 9 usaha kecil dan PDN dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan. Ada 3 pasal yang dirubah. Pertama pasal 65. Nah, ini keseluruhan pasal dirubah. Nah, ini yang seru nih. Yang seru nih nomor pasal 65 nih terkait usaha kecil, mikro ya. Nah, usaha kecil, mikro dan usaha kecil. Nah, ini ada angka 40%. Nah, ini KLPD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa KLPD ya. Nah, 40% itu apa? 40% tadi dari ayat 2. Ayat 2 yaitu KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah, jadi 40% itu adalah penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Oke. Kemudian, nah ini juga yang seru ini, ayat 4, paket pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai 15 miliar untuk usaha kecil dan atau koperasi ya. Nah, ini yang menarik itu ya. Ya, selanjutnya pengaturan-pengaturan kalau memang teknis terpenuhi oleh usaha kecil, Kementerian UKM, kementerian yang ngurusin Kemendagri agar mencantumkan produk jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Oke, kemudian juga bisa bermitra kerjasama ya. Oke, kemudian terakhir dalam dokumen pemilihan dimunculkan ya kalau ada terkait usaha kecil ini. Nah, ini pasal 65 ya, menarik. Kemudian pasal 66 kita lihat ada apa? Pasal 66 ini diubah ayat 234 dan disisipkan 3A. Diubah apa nih? Redaksional ini ya, redaksional. Sebetulnya masih sama, disisipkan 3A. Nah, ini 3A penguatan bahwasannya kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dilakukan dalam perencanaan persiapan. Nah, ini redaksional dan penguatan ya. Oke. 7 preferensi harga ini juga ini redaksional ya. Redaksional jadi agak lebih enak dibacanya. Masih sama isinya. Cuma redaksional dikumpulkan dalam ayat 3 ini ya. Oke. Jadi agak lebih jelas, lebih enak bacanya. Ini redaksional aja. Itu bab 9 usaha kecil, PDN dan pengadaan berkelanjutan. Kemudian pengadaan barang jasa elektronik ada pasal 72 ini ada apa? Terkait ini pemilihan penyedia katalog elektronik ya. Asalnya ada tender negosiasi, nanti ini dihapus ini nanti mungkin diatur dalam Perlem LKPP itu aja ya. Itu pasal 72 terkait pemilihan penyedia katalog elektronik. Nah, ditambahkan pasal 72A. Nah, ini terkait toko daring. Nah, toko daring apa saja yang standar, resiko rendah, harga sudah terbentuk di pasar. Nah, ini definisi barang jasa yang ditransaksikan di toko daring. Kemudian barang jasa yang di toko daring tidak ditayangkan pada katalog elektronik. Nanti akan ada perlem khusus terkait toko daring. Ini pasal 72 ditambahkan. Ini terkait toko daring. Nah, itu tambahan-tambahan dalam bab 10 pengadaan barang jasa secara elektronik ya. Itu terkait toko daring dan terkait pemilihan penyedia katalog elektronik yang akan dijelaskan lebih detail dalam Perlem sendiri di LKPP.
Nah, kemudian yang seru juga ini di SDM. Nah, SDM pengadaan. Ini ada pasal 74, 75, ada sisipan 74A dan 74B. Jadi yang diubah sebenarnya dua pasal, 74, 75 disisipkan 74A, 74B. 74 ada apa di sini? Nah, ini sumber daya manusia pengadaan. Nah, intinya ini sumber daya manusia pengadaan ini lebih diperluas lagi, jadi ada 3 ya. Ada sumber daya pengelola fungsi pengadaan, sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan, sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Nah, apa sajanya? Apa saja ABC tadi dijelaskan ya di ayat-ayat berikutnya. Nah, dirubah ini. Kemudian pasal 74A ditambahkan. Jadi sumber daya pengadaan itu bisa 3, bisa pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan, dan sumber daya pendukung ekosistem pengadaan gitu ya. Nah, kemudian tadi di sini pengelola pengadaan, sumber daya pengelola fungsi pengadaan itu bisa pengelola pengadaan dan personil lainnya. Diatur di sini ya. Nah, kemudian wajib memiliki pengelola pengadaan ya. Di KLPD wajib ya. Nah, kemudian pengelola itu bisa sebagai PPK, kemudian dikecualikan ya. Dikecualikan kalau nilai atau jumlah pengadaan di KL tidak cukup untuk angka kredit. Jadi ini dikecualikan sinilah. Nah, ini. Jadi wajib memiliki pengelola pengadaan dikecualikan kalau angka kreditnya kurang atau di TNI Polri. Nah, kalau dikecualikan maka ini bisa menggunakan sumber daya perancang kebijakan. Nanti syaratnya sertifikat kompetensi atau dasar. Oke. Ini ya, silahkan terkait sumber daya pengadaan. Disisipkan 74A dan 74B. 74A tadi sudah, 74B ini terkait kewajiban KLPD memiliki pengelola pengadaan dan menyusun redaksi pemenuhan pengelola pengadaan. Nah, ini terkait Japung nih. Kemudian di KL yang belum mencukupi, maka pokja pemilihannya, untuk pokja pemilihan di setiap paket wajib menggunakan 1 pengelola pengadaan. Dan kemudian anggota Pokmil selain pengelola pengadaan boleh PNS yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Oke. Kalau pelaksana tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi. Intinya Pokmil atau PP harus punya sertifikat dasar ya minimalnya. Oke. Kalau KLPD belum memiliki pengelola pengadaan ya Japung kan ya. Maka dapat dilakukan oleh PNS yang punya dasar atau agen pengadaan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Perlem LKPP. Itu ya. Kemudian pasal 75 masih terkait kelembagaan. Ini kelembagaan UKPBJ ini. Kepala UKPBJ harus memenuhi standar kompetensi ya. Kemudian dikecualikan pembentukan UKPBJ yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. Pembentukan dikecualikan bagi tidak memenuhi kriteria pembentuk UKPBJ. Nah, kemudian UKPBJ KLPD melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ. Nah, ini. Jadi UKPBJ-nya harus matang ya, minimal level 3 proaktif. Oke. Terkait kematangan ada peraturan LKPP. Ini pasal 75 ya, terkait sumber daya dan kelembagaan. Kemudian terakhir pengawasan, pengaduan dan sanksi serta pelayanan hukum. SDM-nya kita geser dulu. Pasal 78 redaksional ini terkait sanksi ke peserta atau penyedia, ini diredaksionalkan lebih mudah lagi bacanya, sama isinya kurang lebih. Kemudian pasal 80 ini redaksional juga, KKN singkatannya dipanjangkan ya. Tuh. Mengundurkan dirinya dihapus ya, karena mengundurkan diri ya tentunya tidak menandatangani, sudah termasuk logis ya. Kemudian pasal 82 ini terkait PJPPHP dihilangkan ya. Sanksi terhadap internal pengadaan, PJPPHP kan sudah hilang, berarti di sini juga hilang. Kemudian pasal 83 redaksional ini, redaksional ya, bahwasannya yang menayangkan informasi itu
adalah PAKPA ya. Tuh. Oke. Kemudian 85 terkait sengketa kontrak. Nah, ini amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ada Dewan Sengketa Kontrak. Ya. Kemudian ketentuan mengenai Dewan Sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PU dan PR. Ya, ini terkait Dewan Sengketa Konstruksi. Nah, ini terakhir ya bab 12. Kemudian ini ada pasal 2 Romawi ini. Pada saat peraturan presiden berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk personil lainnya dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Pada saat peraturan berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengalihan elektronik dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. Ini juga 31 Desember 2023. Jadi ada relaksasi ini kayaknya ya ke akhir 2023. Oke. Kemudian terkait Permen PU ini ya. Jadi intinya sampai dengan diterbitkannya Permen LKPP mengenai PBJ jasa konstruksi atau konsultan konstruksi atau konstruksi integrasi, maka ini masih berlaku ya, masih berlaku. Jadi Permen PU itu silahkan masih dipakai untuk konstruksi, untuk pengadaan konsultan konstruksi, untuk konstruksi terintegrasi selama belum ada PLM LKPP. Nanti kita akan menyusun PLM LKPP. Nah, kalau sudah menyusun PLM LKPP maka tidak berlaku yang Permen PU-nya. Terakhir, peraturan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ya. Oke, demikian teman-teman semua. Lumayan ya, banyak juga nih. Aduh, terkait draft rencana perubahan Perpres 16 tahun 2018 ya. Mudah-mudahan segera keluar nih ya perubahannya. Sudah naik katanya. Besok mungkin ya udah keluar. Besok Senin atau kapan. Nanti kita lihat aja. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.